yang kemarin belum punya ruang produksi untuk pembuatan produk, sekarang sudah mempunyai. Untuk konsumen paling jauh kirimnya biasanya kemana? Oh, kemarin dari teman saya juga di Bali. Alhamdulillah Ya, sampai Bali. sampai Wah. dulunya kan ada pesan dari gubernur juga. Staf gubernur juga kemarin Staf untuk gubernur. ketiga kalinya ya. Terus kemarin uangnya ngumpul, saya belikan motor. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua dan seluruh anggota dari BMTN UASM Jawa Timur. Kali ini kita ada di podcast yaitu Ngobrol Kebaikan, dan di kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber dan tamu yang sangat istimewa. Kita akan ngobrol di hal-hal yang pastinya sangat bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya dari anggota dari BMTN UASM Jawa Timur. Oke, langsung saja ya kita sapa narasumber kita dengan Mbak siapa? Dengan Mbak Leni Puji Lestari. Oke, Mbak Leni boleh memperkenalkan diri dari mana? Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Leni Puji Lestari. Saya dari Desa Kolong, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Oke, kayaknya Mbak Leni rada nervous ya. Santai aja, Mbak. Kita cuma ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi nggak perlu nervous. Oke, nggak apa-apa, Mbak. Oke. Mbak Leni dari Desa Kolong ya? Desa Kolong. Oke. Mbak Leni, kalau boleh tahu, ini kan podcastnya kita dari BMTN UASM ya. Mbak Leni udah tahu nggak sih apa sih BMTN UASM itu? Udah tahu sejak kapan? Terus apa aja gitu? Terus tahu dari mana gitu BMTN UASM itu? Dulunya tahun 2016. 2016. Wah, udah cukup lama berarti ya. Karena saya selalu ikut dari muda, itu ikut organisasi NO. Wah, aktif sekali berarti Mbak Leni. Aktif. Dan kayak kalau lihat mbak-mbaknya itu yang dulu narik itu kayak seumpamanya kayak gitu, jadi santrinya BMT ya. Tapi dalam pikiran saya itu enggak mungkin. Soalnya kan saya soalnya dulu enggak sekolah. Enggak sampai SMA gitu loh. Pasti jadi santri itu kan harus minimal SMA gitu. Tapi dalam hati saya itu gini, masih aku gak iso jadi santri nih BMT, tapi setidaknya semoga saya menjadi anggota BMT juga gitu. Ya. Berarti udah tahu sendiri ya, nggak tahu dari saudara atau siapa gitu. Berarti pertama mendaftar atau pengen jadi anggota itu langsung ke kantor apa? Enggak, bertemu dulunya itu lewatnya siapa? Mbak Ip yang dulu itu ya, dari ke rumah, terus niat untuk menabung tuh waktu ikut jamaah tahlil juga kan keliling-keliling itu ya. Yang dulunya nabung 1.000 pakai rumah. Itu sampai saya membeli punya sampai sekarang pun saya masih rutin sampai sekarang ya? Iya. Alhamdulillah sekali Mbak ya. Terus sampai nabung tapi belum sampai apa? Maksudnya belum rutin. Belum rutin. Masih kendala, ada yang belum nabung, belum konsisten kayak gitu kan. Akhirnya bukunya saya hilang. Terus 2021 baru mulai ketemu gitu. Setelah kemarin ketemu baru ketemu sama teman-teman dia, mbaknya itu. Oke. Sekarang kan juga BMTN ini makin lama kan makin alhamdulillah ya, semakin maju, semakin berkembang. Penilaian Mbak Leni sendiri tentang BMTN UASM yang sekarang itu bagaimana sih? Penilaian saya sangat-sangat baik sih. Untuk petugas, untuk menabung, mbak-mbaknya juga ramah, penuh dengan kesabaran. Apa ya?
Ya, semoga selalu bermanfaat bagi umatnya gitu. Oke. Sukses. Selama menjadi anggota itu kan Mbak Leni udah ikut nabung kayak gitu. Mau manfaatnya apa sih buat Mbak Leni sendiri selama ikut nabung gitu? Ada nggak impactnya ke Mbak Leni itu? Nah, untuk menabung juga gini kan ada saya punya ikut nabung anak saya juga itu untuk menabung dan mengumpulkan uangnya itu untuk kemarin beli sapi. Alhamdulillah sekali ya. Jadi untuk menabung, jadi emang khusus untuk anak saya ya, untuk anak saya itu 50.000 gitu satu minggu. Gitu, per satu minggu sekali. Ya gitu. kemarin dapat berapa itu tak ambil, tak belikan sapi malah ya. Alhamdulillah sekali ya, sangat membantu. Padahal niatnya cuma nabung gitu ya, niatnya sangat buat jaga-jaga ternyata bisa dapat lebih daripada itu ya. Alhamdulillah sekali Mbak ya. Oke, sekarang kan juga kayak usahanya dari BMTN Ungasem sendiri itu kan sekarang alhamdulillah semakin maju, dari mulai swalayan, terus ada air minum NU, sekarang juga ada percetakan juga. Kan ini kebetulan Mbak Leni juga sekarang kan punya usaha gitu ya, dan dari BMTNU sendiri juga ada sekarang binaan untuk anggota sendiri. Kalau boleh tahu usaha apa sih yang Mbak Leni punya sekarang? Saya mempunyai usaha tuh kerupuk singkong. Dulunya saya itu hanya pembuat kerupuk girut. Kerupuk girut ya, emping girut itu ya. Yang dulunya itu kan bikin berapa bulan gitu. Tapi langka, bahannya itu mulai langka. Akhirnya saya melihat teman saya itu bikin, tapi bikinnya itu saya hanya buat sekedar buat lebaran aja. Akhirnya buat dimakan sendiri kayak gitu ya. Terus akhirnya saya punya stok, saya bagikan ke saudara-saudara buat oleh-oleh. Akhirnya akhirnya saudara saya kok enak gitu. Akhirnya saya produksi dan memanfaatkan singkong yang ada di, kalau orang desa itu namanya persil. Singkong yang ada persilan itu. Gitu, ditanemin singkong semua gitu. Untuk sekarang ini Mbak ini berarti udah gabung dengan binaan dari BMTN Ungasem Jawa Timur? Alhamdulillah sudah ya. Apa yang dirasakan setelah bergabung dengan BMT? Sangat bersyukur menjadi orang pertama binaan BMTNU Institut yang dulunya tidak bisa, sekarang tahu masalah perizinan, PIRT atau produk halal atau apa itu untuk binaan BMT Institut, dan yang dulunya tidak tahu apa sekarang bisa alhamdulillah paham. Sekali ya. Mulai dari packing, pengemasan produk yang baik, pemasaran offline atau online juga, semua dari pengarahan dari BMT Institut. Berarti sejak daftar pertama jadi anggota binaan itu sudah langsung ke keripik singkong apa masih keripik girutnya itu? Keripik singkong langsung keripik singkong itu. Itu produksi manual dari Mbaknya sendiri. Berarti belum punya karyawan? Belum, dulunya masih asli buatan sendiri ya. Kalau sekarang alhamdulillah bermanfaat untuk orang lain, tetangga-tetangga juga. Alhamdulillah sekali ya. Berarti membuka lowongan pekerjaan buat tetangga-tetangga juga. Sekarang saya ingin tahu sedikit tentang cerita pertama kali Mbak Leni itu buka usahanya itu, apakah dulunya pasang surutnya itu kayak apa sih kayak gitu, sebelum bergabung dengan BMTNU ini? Dulunya tuh saya sebenarnya bikin kerupuk itu baru beberapa tahun gitu aja. Dulunya saya hanya tani biasa ya, terus kerja di walet juga sampai 5 tahun. Ya, terus untuk memikiran bikin produksi ini kayak nggak sengaja itu. Nggak tahu kok bisa sampai usaha gini. Saya sampai sekarang sih belum tahu. Terus itu dari niatnya, usaha itu dari niatnya atau pemikirnya jenengan sendiri atau mungkin dari suami atau keluarga atau gimana? Diri saya sendiri. Pengen bikin ini gitu. Keadaan rumah kan juga ekonominya ya. Gitu ya. Akhirnya saya mengolah pikiran untuk bagaimana cara ya untuk bisa kita bisa berbisnis. Akhirnya saya menemukan itu keripik singkong itu. Dulunya dijualnya kemana, Mbak? Ke pasar-pasar atau ke di toko-toko? Di toko-toko warung kopi atau gitu. apa. Berarti masih offline ya?
Belum kenal yang online gitu? Belum ya berarti. Terus bisa kenal atau tahu binaan dari BMTN Ungasem itu dari mana? Infonya dari mana gitu kok bisa tahu gitu? Dulu itu waktu saya ikut PKP di Jam 4 tahun 2021, saya itu bertemu dengan teman saya, teman MTS juga. Beliau juga santrinya BMT juga. Beliau menjelaskan kenapa nggak gabung sama BMT, gabung sama BMT NU, masalah perizinan produk. Saya pikir-pikir kesempatan tidak ada, datang kedua kali ya. Akhirnya modal Bismillah yakin ya. Terus alhamdulillah link dapat linknya gabung gitu. Ya. Berarti udah jalan berapa lama ini gabung dengan BMTN? 2 tahun. 2 tahun ya. Wah, udah cukup lama berarti ya, ya. Alhamdulillah. Kan udah sekarang alhamdulillah produknya udah itu ya, udah ada perizinannya semuanya. Oh, ini ya produknya ya. Oke, kerupuk singkong. Oke, berarti ini namanya juga dari Mbak Leni sendiri ini? Enggak. Oke. Ini tuh yang membuat juga dari BMT juga. Makanya sampai sekarang itu kayak King Kong itu bukan milik saya, tapi King Kong milik BMT, soalnya sekarang saya belum dapat idenya gitu ya. Tapi yang buat saya belum tahu. Tapi alhamdulillah yang bisa terkenal ya, gitu ya. Gitu ya. Sekali. Allahu a'lam, rezeki ya. Punya apa-apa sekarang. Hadap ke kamera bisa teman-teman bisa lihat wajahnya Mbak Leni gitu. Siapa tahu ada ya teman-teman yang minat, mungkin mau beli kerupuk singkongnya ini. Ini rasanya enak sekali. Oke, kalau ini kayaknya belum coba saya. Ini baru coba yang ori, kerupuk ini yang ori. Ya. Ini sama, cuma pengempasannya beda saja. Iya. Enak sekali ini ya buat teman-teman atau anggota dari BMTNU. Ini kerupuknya singkong itu enak, apalagi buat nonton drakor, teman-teman yang hobi nonton drakor gitu, buat ngemil di depan TV. Sampai tadi mungkin apa yang manfaatnya yang dirasakan? Manfaatnya sekarang bisa yang kemarin belum punya ruang produksi untuk pembuatan produk, sekarang sudah mempunyai. Sekarang berarti udah ada toko online-nya? Belum ya, berarti masih proses ya ini ya. Untuk pemasaran saya masih offline. Kebanyakan tuh offline. Soalnya kan saya dari ikut organisasi. Jadi temannya tuh dari lumayan banyak ya, dari mulut ke mulut, dari teman ke teman gitu. Masih kalau masalah online saya belum hanya posting di WA, IG. Kebanyakan malah teman tuh yang posting. Jadi kita tuh berbagi hasil kayak resellers gitu loh, Mbak. Oh, reseller kayak gitu. Berarti kayak gitu ya. Iya. Untuk konsumen paling jauh kirimnya biasanya kemana? Kemarin dari teman saya juga di Bali. Alhamdulillah sampai Bali. Dulunya kan dulu kerja di sana juga. Iya. Karena komunikasi saya sekarang masih baik, akhirnya dia minta dikirimin gitu. Kemarin. Penjualan terbanyak itu sampai berapa? Dan itu konsumennya dari mana itu biasanya, Pak? Untuk orderan paling banyak itu kemarin waktu BMT, yang order BMT juga. Itu untuk acara apa itu? Bingkisan Sihafri. Oh, bingkisan hari raya ya. Itu ya, tabungan hari raya. Oh itu sebanyak 3.060 bungkus. Alhamdulillah. Lumayan ya, Mbak ya. Alhamdulillah sekali. Kalau rezeki nggak kemana. Iya, alhamdulillah sekali. Yang penting telaten gitu. Ya, betul. Sudah punya berapa karyawan sekarang, Mbak? 3. Oh, 3 karyawan. Alhamdulillah bisa memperdayakan orang-orang sekitar ya, Mbak. Bermanfaat untuk orang lain ya. Sampai sekarang masih produksi ini berarti, Mbak? Masih. Tiap hari. Setiap hari produksi. Ya, pasti tiap hari ada yang pesen-pesen terus. Alhamdulillah semakin sekali. Kita ikhlas tuh kayak pasrah ikhlas itu semakin ada. Semudah segala urusan pasti akan dimudahkan. Mungkin ada sesuatu yang pengen kebeli, alhamdulillah setelah ini udah kebeli semua gitu. Kemarin ada pesan dari gubernur juga. Staf gubernur juga kemarin. Staf gubernur untuk ketiga kalinya ya. Berkunjung ke rumahnya Mbak Leni? Ada, bukan sih yang pesan lewat stafnya saja, tapi diambilnya itu pakai mobil box. Oh, lumayan banyak juga ya. Alhamdulillah kemarin 100 PCS. Terus yang kemarin mau lebaran itu 150 PCS juga. Terus kemarin uangnya ngumpul saya belikan motor. Alhamdulillah. Soalnya gini,
saya kan aktif di organisasi juga. Mm-mm. Kemana-mana butuh motor. Kayak COD. Iya. Kemana-mana butuh motor. Dan akhirnya tak sholawat ya. Sholawat. Iya. Alhamdulillah ya Iya, juga akhirnya membantu ya usahanya sangat juga membantu. itu. Ya. Oke. Jadi buat teman-teman jangan menyerah. Selalu yakin dengan usaha kita. Kalau kita yakin kan pasti semua terasa mudah, ya segala terasa mudah. Dan jangan lupa Ikhtiar selalu aja ya. ya ikhlas, pasrah. Wallahu a'lam. Kalau memang rezeki kita pasti nggak akan kemana. Oke. Ternyata banyak sekali manfaatnya ya. Pokoknya jangan lupa sholawat itu pasti Sholawat, ya. Disolawatin aja Ya pengennya apa dulunya gitu. Kayak tak sholawati dulu. Alhamdulillah semua indah pada waktunya. Dan tepat waktu. Semua akan indah pada waktunya. Ya. Oke. Monggo Mbak diminum mungkin setelah ngobrol-ngobrol. Ini juga produk dari BMTNU juga, yaitu air minum Ainu, air minum NU. Ini juga dari produknya dari PTNU Berkah. Monggo. Okay. Menyegarkan. Alhamdulillah. Mungkin itu aja ya kali ini. Salah satu anggota dari BMTNU Ungasem sudah merasakan gimana sih dampak dan manfaatnya bisa bergabung dengan anggota binaan dari BMTNU Ungasem. Jadi buat teman-teman semua atau dari anggota BMTNU Ungasem sendiri yang mungkin punya produk yang mungkin belum ada nomor perizinannya, terus terdaftar ke dalam produk halal atau minta dibantu untuk mempromosikan itu produknya, bisa langsung bergabung dengan anggota binaan dari BMTNU Ungasem sendiri. Pastinya bermanfaat banget ya Mbak ya. Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Semakin terkenal produknya sendiri, terus dibantu desainnya juga ya. Cara packing gitu ya. Wah. Kelihatannya ini juga menggoda sekali produknya. Sangat menggoda. Kerupuk King Kong, rajanya singkong. Ayo buat teman-teman juga yang tertarik buat beli produknya dari Mbak Leni, bisa langsung menghubungi Mbak Leni juga nanti juga, atau bisa menghubungi di sosmednya dari BMTNU Ungasem. Insya Allah akan langsung dikenalkan langsung sama Mbak Leni sendiri. Oke, mungkin itu aja di podcast kebaikan atau ngobrol kebaikan kali ini. Kita akan bertemu lagi di podcast selanjutnya bersama narasumber yang juga sangat istimewa seperti Mbak Leni ini. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.